Hai, halo semuanya. Jadi kita lanjut ke materi ke-6, yaitu titrasi potensiometri. Titrasi potensiometri didasarkan pada pengukuran potensial listrik antara elektroda indikator dan elektroda pembanding yang dicelupkan ke dalam larutan yang dititrasikan. Perubahan potensial listrik yang terjadi selama titrasi mencerminkan perubahan konsentrasi ion-ion dalam larutan. Titik akhir titrasi ditentukan dari perubahan potensial yang tajam pada kurva titrasi. Kita lanjut ke komponen penting, yaitu pertama ada elektroda indikator. Elektroda yang responsif terhadap perubahan konsentrasi ion-ion yang diukur. Contohnya, elektroda kaca untuk mengukur pH, elektroda logam untuk titrasi redoks. Selanjutnya, ada elektroda pembanding, yaitu elektroda dengan potensial konstan yang digunakan sebagai refraksi. Contohnya, yaitu ada elektroda kalomer, elektroda perak atau perak klorida. Selanjutnya, ada potensiometer atau pH meter, alat untuk mengukur potensial listrik. Yang terakhir, ada titran, larutan standar yang ditambahkan secara bertahap ke dalam larutan yang dititrasikan. Nah, bagaimana sih cara melakukan titrasi? Pertama, kita siapkan larutan yang dititrasi, titran, elektroda, dan potensiometer. Yang kedua, kalibrasi terlebih dahulu potensiometer dengan larutan standar. Nah, untuk tahap titrasi, pertama itu tambahkan titran secara bertahap ke dalam larutan yang akan dititrasikan. Yang kedua, ukur potensial listrik setelah setiap penambahan titran. Dan yang terakhir, catat volume titran dan potensial listrik. Nah, bagaimana sih menentukan penentuan titik akhir? Pertama, buat kurva titrasi dengan memplot potensial listrik terhadap volume titran. Dan yang terakhir, ada titik akhir titrasi ditentukan dari perubahan potensial yang tajam pada kurva. Lanjut, kita ke contoh soal. Dalam titrasi potensiometri, titik akhir titran ditentukan oleh jawabannya adalah oleh perubahan potensial listrik yang tajam. Titrasi potensiometri mengukur perubahan potensial listrik selama titrasi. Nah, titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan potensial yang signifikan. Oke, untuk video kali ini begitu saja penjelasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.